Dari Rawamangun situ. Oke, kita mulai saja. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Pagi. Puji syukur kita bertemu lagi di minggu kedua terakhir dari tahun 2024 ya. Tidak terasa Tuhan sudah menyertai kita sampai hampir di penghujung ya. Minggu depan tanggal 29 berarti itu minggu terakhir. Dan di sepanjang tahun ini kita sudah mempelajari sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Dan saat ini kita mau melihat kita mau mempelajari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu tokoh Elisa namanya. Tokoh Elisa. Dan tokoh Elisa ini dia adalah seorang nabi yang melayani bukan hanya satu raja, tapi lumayan banyak raja di sini. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti habis itu baru kita lihat mungkin perikop-perikop yang berhubungan, dan kita akan lanjutkan nanti ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Siregar begitu. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Banyak firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Stephen. Akhirnya semoga aku memberkati kami. Sehingga kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, lembar isian mestinya masih pegang. Kalau ada yang belum dapat, saya ada print beberapa ekstra di belakang sana. Dan kita mau melihat tentang tokoh Elisa ini ya. Coba kita lihat dulu, kita buka Alkitab kita. Dan pertama kita lihat dulu momen pada saat Elisa menggantikan Elia. Ya, menggantikan Elia. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa sejak awal Tuhan sudah kasih tahu kepada Elia, karena sebelum Elisa kan Elia. Kita sudah bahas arti nama mereka minggu lalu ya. Elia adalah dari Eliyah ya. Eliyah itu pendek dari Yehova. Dari Yehova adalah Allahku. Elisa, Sa itu dari Yasha, yang menyelamatkan, dari Allahku menyelamatkan atau penyelamat. Dan kita tahu bahwa Elisa akhirnya istilahnya bermuridlah kepada Elia, bermurid kepada Elia dan menjadi pelayan dia, ya, menjadi pelayan dia. Padahal kita tahu Elisa datang dari latar belakang yang cukup berada sebenarnya. Nah, tetapi apakah Elisa benar-benar akan menggantikan Elia? Nah, ini tanda tanya, karena belakangan mungkin kita tidak akan sampai ke situ, tapi kita akan ingat satu tokoh. Nah, seperti Elisa melayani Elia, nanti belakangan ada juga yang melayani Elisa. Masih ingat siapa namanya? Nah, ada satu orang yang tadinya diplot untuk menjadi penggantinya Elisa juga, namanya Gehazi. Ya. Nah, namanya Gehazi di sini. Nah, jadi Gehazi ini jadi pelayannya Elisa, sama seperti Elisa menjadi pelayannya Elia. Gitu. Dan tapi kita tahu ujung-ujungnya Gehazi nggak kesampaian, walaupun dia sudah diplot, sudah dimuridkan, ya sudah melayani sekian lama. Ujung-ujungnya Gehazi tidak berhasil untuk menjadi nabi selanjutnya. Nah, itu peristiwanya lain lagi ya. Nanti mungkin ada kita bahas sedikit juga, yaitu akhirnya dia menjadi tamak, dia menginginkan uangnya Naaman, itu sudah dilarang dan sebagainya. Oke. Ya, jadi di sini kita ingin melihat bahwa hanya karena seseorang masuk ke dalam suatu proses belum tentu berhasil. Nah, ini yang kadang-kadang kita lihat ya di katakanlah hari ini, karena ini kan seperti pembentukan hamba Tuhan ya. Di Gids kita di sini kita sering melihat di mana ada orang yang masuk ya, dan kadang-kadang cukup menjanjikan. Dan dimuridkan dan lain sebagainya. Tapi apakah ujung-ujungnya mereka akan menjadi orang yang berhasil melayani Tuhan? Nah, ini Nah, coba kita lihat, kita pelajari di sini dari tokoh si
Elisa di sini. Nah, coba kita buka 2 Raja-Raja pasal 2. Nah, ini adalah perikop di mana Elia diangkat ke sorga. Dan coba kita lihat ayat 9 terlebih dahulu. Kita nggak akan baca semuanya karena itu terlalu panjang. Tapi ayat yang ke-9, ini kan sesudah Elia bawa Elisa keliling dari kota ke kota, beberapa kota, gitu ya, beberapa kota dan ya Yeriko, Gilgal dan lain sebagainya. Ayat 9, akhirnya mereka sampai ke seberang sungai Yordan kan. Sesampainya di seberang, Elia berkata pada Elisa, mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu. Jawab Elisa apanya? Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari rohmu. Nah, dari rohmu sekali lagi kalau ada yang punya TB2, dia ganti kata rohnya diganti di sini. Jadi 2 bagian dari kuasa kenabianmu. Ini udah dinamis ya. Memang dari bahasanya roh sebenarnya. Cuma roh dia tafsirkan gitu. Kuasa kenabian di sini ya. Nah, kita sudah pernah bahas bahwa 2 bagian dari sesuatu 2 bagian dari sesuatu itu berarti menjadi pewaris ya, anak sulungnya lah misalnya yang menjadi pewaris dari Elisa mau menjadi pewaris dari Elia artinya. Ayo perhatikan ayat 10 dikatakan, kata Elia, engkau meminta hal yang sukar. Namun jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu, jika tidak hal itu tidak akan terjadi. Nah, perhatikan di sini. Engkau meminta hal yang sukar. Lalu Elia bilang apa? Kalau engkau dapat melihat aku diambil darimu, apa ini tergantung pada apa? Apakah Elisa bisa melihat Elia terangkat itu tergantung pada apa sebenarnya? Elisa. Hah? Ya, tergantung kepada ya kita bilang kepada Tuhan ya. Tuhan mau kasih lihat atau nggak kasih lihat begitu? Ya artinya kalau Tuhan nggak mau kasih lihat ya gampang sekali bagi Tuhan. Yang Elisa nggak akan lihat. Nah, artinya Elia ingin bilang, ya permintaan kamu ini sebenarnya adalah permintaan kepada Tuhan, begitu. Karena kenapa? Elia memiliki pelayanan sedemikian rupa itu karena hubungan dia dengan Tuhan. Nah, jadi kalau Elisa mau berkata, saya juga mau dong seperti engkau Elia, aku juga mau punya hubungan seperti aku pengen seperti engkau lah gitu. Aku ingin jadi seorang nabi yang hebat seperti engkau. Intinya Elia berkata, ya kamu mintanya sama Tuhan kalau begitu, gitu kan? Kamu mintanya sama Tuhan, artinya ini bukan masalah sesuatu yang Elia miliki secara absolut sendiri lalu bisa dia kasih begitu aja. Gitu. Ini adalah sesuatu yang Elia miliki karena dia punya hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika Elisa mau meminta hal yang sama, ya Elia bilang oke, itu susah gitu. Kamu harus punya hubungan yang sama dengan aku gitu. Aku sebagaimana aku dengan Tuhan, kamu harus punya hubungan seperti itu juga dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu kita lihat saja kalau misalnya Tuhan mengizinkan kamu melihat aku diangkat, ya berarti Tuhan mengokohkan kamu mempunyai hubungan yang sedemikian dengan Dia. Ya. Dan maka itu akan terjadi. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi. Ya, jadi kembali Elia bilang, ya ini permintaan kepada Tuhan dan memang kalau kita baca terus Tuhan mengabulkan. Tuhan mengabulkan, artinya Tuhan mengokohkan bahwa Elisa memang adalah orang yang beriman juga, seorang yang beriman, seorang yang punya hubungan dengan Tuhan dengan cara yang serupa dengan Elia, gitu ya. Ya, dan bahwa Tuhan akan menyertai Elisa sama seperti dia menyertai Elia. Gitu. Jadi kalau kita baca terus di ayat 11, tiba-tiba katanya sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya. Elia naik ke sorga dalam angin badai. Nah, perhatikan ayat yang ke-13. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia? Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ini menarik sekali ya. Jadi di manakah Allahnya Elia? Yang adalah Allah dia juga, gitu kan? Tapi maksudnya, apakah Tuhan akan menyertai dia sama seperti Tuhan menyertai Elia? Dan akhirnya, ya Tuhan
menjawab dia dan memisahkan sungai Yordan. Karena waktu mereka pertama menyeberang kan Elia, masih ada Elia. Elia ini yang pisahkan sungai Yordan. Sekarang mereka udah sebelah sini, Elia yang nggak ada lagi, gimana mau baliknya lagi gitu kan? Nah, nggak ada Elia nih. Jadi Elisa menunjukkan bahwa dia benar-benar mewarisi Elia. Nah, kita sampai di mana sih di ini kita? 3 udah ya? Oke, sekarang kita 4. Nah, ada sebagian orang menafsirkan begini juga, kan katanya si Elisa mendapat 2 bagian roh katanya. Lalu ada yang coba-coba hitung, ya ini sebenarnya penjelasan yang kurang tepat tapi menarik aja gitu ya. Dikatakan bahwa Elia melakukan 7 mukjizat. Nah, Elia melakukan 7 mukjizat. Ini juga saya baca dari buku ya. Tapi benar nggak sih Elia melakukan 7 mukjizat? Apa aja ya? Elia melakukan 7 mukjizat, ya. Oke lah, bisa kita daftar misalnya sih. Dia menyetop hujan. Janda Sarfat. Dia ini kasih makan janda di Sarfat. Dia membangkitkan anak yang janda Sarfat itu. Dia apa lagi? Dia menurunkan api yang pas lawan nabi-nabi Baal. Membunuh 50 orang. Oke, dia menurunkan api yang membunuh 50 orang itu. Nah, kemudian apa lagi yang dia lakukan? Nah, ini tergantung kita mau hitungnya gimana kan? Apakah kita mau hitung? Naaman itu Elisa. Lalu Elia, apakah dia dikasih makan burung gagak, masuk nggak itu? Gitu kan? Ya semacam mukjizat lah, gitu ya. Kemudian kan tadi menghentikan hujan, kemudian menurunkan hujan yang pastinya. Oke, ya tergantung orang mau cara hitung gimana, dapat 7 lah, gitu kan? Lalu katanya ada yang bilang Elisa melakukan 14. Wah, jadi tercatat Elisa melakukan 14. Ya, 14. Jadi ada yang bilang, nah itulah 2 kali lipat katanya kan. 2 bagian apa? Roh katanya, 2 bagian roh. Jadi Elisa 2 kali lipat. Sebenarnya itu enggak ini sih, bukan itu maksudnya ya, bahwa Elisa lalu dijanjikan Tuhan dapat melakukan 2 kali lipat mukjizat. Tapi yang menafsirkan bahwa dia ingin istilahnya pelayanan dia 2 kali lipat dari Elia. Ya itulah sama penafsiran seperti itu. Iya. Ya, makanya akhirnya 2 kali lipat itu dihitung dari mukjizatnya 2 kali lipat. Gitu kan? Mukjizatnya 2 kali lipat jadi 14 mukjizat katanya. Tapi kita bilang enggak. Kalau kita paham arti dari kata minta 2 bagian, ingat dia bukan minta 2 kali lipat roh loh, 2 bagian dari roh. Ya, 2 bagian dari roh. Ya, jadi tapi ya makanya ini banyak melihat ini sebagai 2 bagian roh, tapi istilahnya lebih mengacu kepada pewarisan. Ya. Oke, poin nomor 5 kita. Segera sesudah menggantikan Elisa, Tuhan memampukan Elisa untuk melakukan beberapa mukjizat untuk mengokohkan apa? Jabatan Elisa. Ya, jabatan Elisa. Ingat bahwa ada satu istilah yang sering dipakai di dalam Alkitab untuk mengacu kepada mukjizat ya. Kata mukjizat itu sendiri dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Alkitab ya, ada beberapa. Mukjizat kadang-kadang dipakai istilah dunamis, artinya kuasa. Dunamis. Ya, dunamis ya. Jadi mukjizat bisa pakai arti kata dunamis, artinya bisa pakai kata ini ya, terata, ini keajaiban. Terata ya. Lalu bisa juga yang paling sering adalah kata semeion. Semeion ini artinya tanda. Jadi terutama dalam Injil Yohanes ya, ketika Yesus dikatakan melakukan mukjizat, itu biasanya dia melakukan tanda, dia melakukan tanda. Jadi semeion di sini. Jadi sebenarnya mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan itu adalah tanda. Ya. Jadi Tuhan itu tidak random membuat mukjizat. Nah, kadang-kadang kita berpikir, apa ya ini? Kadang di sini Tuhan bikin mukjizat, di sini Tuhan tidak, kan? Di sini Tuhan bikin mukjizat, di sini tidak. Gitu.
Tapi sebenarnya Tuhan bukan acak gitu, kapan dia mau bikin mukjizat, kapan enggak. Setiap kali Tuhan melakukan mukjizat, itu sebenarnya adalah semacam suatu tanda, ya, terutama kalau kita bicara mengenai karunia melakukan mukjizat. Itu adalah suatu tanda, karena ingin menandakan sesuatu, menandakan bahwa orang yang, ya, karena mukjizat itu kan sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa lakukan, gitu ya. Bahwa suatu tanda biasanya kepada seseorang bahwa orang ini memang dari Tuhan, dia memiliki suatu jabatan yang spesial dari Tuhan. Makanya coba kita lihat di dalam Yohanes, ya, ayat yang terkenal, Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31 saya bacakan. Memang masih banyak tanda, ya kan, di situ kan. TB1 bilang apa? Tanda aja ya. Tanda lain yang dibuat Yesus. Tanda lain. Nah, kalau TB2 dia tambahkan tanda mukjizat. Sebenarnya tanda aja, ya, kata Simeon di sini. Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kenapa Yesus melakukan tanda? Yesus melakukan tanda untuk membuktikan siapa dia. Ini membuktikan pelayanannya. Nah, sebenarnya dalam hal ini, karena Yesus ini terutama Mesias, ya. Tapi ingat, Mesias ini kan sudah ada pendahulunya. Ya, pendahulunya adalah para nabi. Pelayanan para nabi di PL itu adalah untuk mengantar kepada Mesias. Bahkan Mesias ini kan artinya kan yang diurapi. Yang diurapi berarti dia pegang 3 jabatan yang diurapi sekali itu. Salah satunya adalah apa? Nabi. Ya, nabi, raja, dan imam. Yesus adalah nabi, raja, dan imam. Dan sebagai nabi, ya, Yesus ini adalah yang paling hebat dari semua nabi. Jadi semua nabi yang lain itu sebenarnya menunjuk kepada Yesus Kristus. Semua nabi yang lain sebenarnya menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan oleh karena itu nabi-nabi yang sebelum Yesus, yang sebagian Tuhan kasih juga tanda bagi mereka, tanda-tanda yang tentu tidak sehebat Mesias karena dia adalah yang paling hebatnya. Tapi para nabi di sini sudah dapat tanda-tanda di sini. Ya, dapat tanda juga. Seperti Elia, dia dapat tanda dari Tuhan supaya orang Israel tahu, oh, yang benar mana nih, Elia atau nabi palsu. Ya, dan selalu mereka itu bersaingnya dengan nabi palsu waktu itu. Ya, tapi bagaimana membedakan nabi palsu dengan nabi yang benar? Nabi yang benar Tuhan akan sertai dengan tanda. Ya, makanya ketika Elisa menggantikan Elia, ya, maka Tuhan kasih dia suatu tanda. Nah, sama setelah Mesias ini datang. Jadi coba kita perhatikan di sini apa yang dikatakan di dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang pertama. Ibrani pasal 1, kita lihat ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, ya. Jadi dulu Tuhan bicara dengan perantaraan para nabi, ya. Maka apa di sini? Pada zaman akhir ini dia berbicara kita dengan perantaraan anaknya Mesias. Jadi Mesias ini adalah kulminasi, ya, kulminasi dari pewahyuan Tuhan. Ingat bahwa para nabi kan menulis, ya. Nabi yang menulis ada Musa, segala macam, ya, dan lain sebagainya sampai zamannya yang sedang kita bahas ini Elia, Elisa, ya. Dan kita sudah bahas bahwa Elia, Elisa walaupun tidak ada kitab yang nama Elia, nggak ada kan di buku kita kitab Elia atau kitab Elisa, nggak ada, ya. Tapi Elia dan Elisa ini bisa jadi adalah penyumbang penulis yang kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, begitu. Karena kitab Raja-Raja ditulis oleh para nabi. Ya. Jadi kemungkinan mereka ikut menyumbang untuk menulis kitab 1 Raja-Raja dan
dua raja-raja. Ya. Jadi dan lain sebagainya, yang lain lagi di sini. Maka pada zaman akhir ini Tuhan menyatakan diri dengan Mesias. Nah, tetapi kan di zaman PL ada nabi. Lalu kulminasinya datangnya Yesus. Waktu Yesus datang itu sudah full ya. Tuhan sendiri datang. Mau tanya apapun tinggal tanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu semuanya. Menarik juga ya kalau Anda ada di hadapan orang yang tahu segala sesuatu. Senang. Waduh. Mau tanya apapun bisa tanya sama dia, gitu kan? Nggak ada rahasia bagi dia. Coba kalau kita hidup zaman itu ya. Oke, tapi kita bilang kan sekarang Tuhan Yesus nggak ada lagi. Ini puncaknya gimana nih? Nah, kedatangan Mesias men-trigger sesuatu. Ya. Karena setelah Mesias datang, dia mengutus yang disebut apa? Rasul. Jadi pelayanan Rasul itu harus kita lihat sebagai perpanjangan dari pelayanan Yesus. Jadi satu paket. Ya. Pelayanan Rasul adalah satu paket dengan pelayanan Yesus. Karena rasul-rasullah yang menyelesaikan apa yang Yesus mulai. Gitu ya. Dalam hal pewahyuan terutama. Karena akhirnya melalui rasul-rasul inilah ya, muncullah, ini kan panjang nih. Kalau ini relatif singkat, nggak nyampe 100 tahun. Ya, hanya sekitar 60-70 tahun. Ya, sekitar kurang lebih 60 tahun saja. Sedangkan ini panjang, PL ini panjang, 1000-an tahun, 1000 plus tahun. Jadi setelah ini puncaknya, kulminasinya, dan oleh karena itu rasul-rasul ini juga dikasih tanda juga, karena mereka adalah satu paket dengan pelayanan Mesias di sini. Dan mereka melanjutkan pelayanan Yesus. Oke, nah coba kita lihat lagi di sini, masih di isian kita ya. Jadi segera sesudah menggantikan Elia, Tuhan mampukan Elisa melakukan beberapa mukjizat untuk mengokohkan pelayanan Elisa, dan itu terlihat jelas. Coba kita lihat lagi di tadi dua raja-raja. Pasal 2 ya. Nah, tadi kan kita lihat akhirnya si Elisa ngambil jubahnya Elia, dia pukul nih. Di manakah Allahnya Elia katanya kan? Lalu sungai Yordan itu terpecah dua lagi. Nah, orang-orang ada yang menyaksikan itu rupanya. Maka di ayat 15 dikatakan, ketika rombongan nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata apa? Nah, di sini ya TB1 lebih literal. Roh Elia telah pindah kepada Elisa. Ya. TB2 rohnya dia terjemahkan dinamis. Kuasa Elia telah pindah kepada kuasa Elia telah pindah kepada Elisa. Jadi di sini kita lihat semua orang karena tanda yang Tuhan kasih itu menyadari Elisa lah sekarang sang nabi untuk Israel. Dia menggantikan Elia di sini. Oke, nah masih di poin nomor 5 kita. Hal ini juga Tuhan lakukan untuk para, ini yang tadi kita bahas nih, para rasul di perjanjian baru. Nah, Tuhan lakukan itu untuk para rasul di perjanjian baru. Kenapa? Karena ya baik Elisa maupun rasul-rasul mereka sedang membawa firman Tuhan. Mereka sedang menyingkapkan sesuatu yang baru. Nah, kayak saya hari ini sebagai seorang pengkhotbah atau seorang guru, saya juga bisa mengatakan saya menyampaikan firman Tuhan, tapi bukan dalam pengertian yang sama dengan Elia, Elisa atau para rasul. Gitu. Saya menyampaikan firman Tuhan dalam pengertian saya membahas dan mengajar firman Tuhan yang sudah ada. Ya, saya tidak memberikan sesuatu yang baru, suatu pewahyuan baru. Saya tidak melakukan itu. Oleh karena itu, otoritas pengajaran saya sepenuhnya terletak pada Alkitab yang sudah ada begitu. Kalau misalnya saya ngomong sesuatu yang atau siapapun hari ini ya ngomong sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan, itu salah. Nah, sedangkan ya, para rasul dan para nabi di sini Tuhan berikan karena Tuhan masih menambah kepada firman-Nya. Ya, kepada Nabi Yesaya Tuhan mau bilang, aku mau menambahkan firman-Ku melalui kamu Yesaya.
Sama kepada Yeremia, Tuhan bilang, aku mau menambahkan firman-Ku melalui kamu, Yeremia. Ya. Dan di zaman perjanjian baru, Tuhan bilang, ya, aku mau menambahkan firman-Ku yang akan menjadi perjanjian baru melalui Paulus, dan melalui Matius, dan melalui Yohanes. Ya, jadi mereka bukan hanya mendasarkan diri pada firman Tuhan, mereka bahkan menambah, ya, artinya meletakkan fondasi firman Tuhan itu sendiri. Dan oleh karena itu mereka perlu disertai oleh anak-anak. Nah, ini adalah fungsi dari tanda ini, ya. Oke. Antara lain Elisa membelah sungai Yordan tadi, ya. Dan juga Tuhan tidak membiarkan nabinya dinista oleh orang-orang muda Betel. Nah, ini salah satu insiden yang banyak orang yang nggak suka Alkitab sering serang ini. Nah, mereka bilang Elisa kok jahat katanya. Yang botak aja. Ya, yang itu insiden botak-botak itu, gitu kan? Lalu mereka bilang, wih. Jadi para kritik Alkitab sering bilang, kenapa Elisa atau Tuhan, istilahnya, gitu ya, jahat nih. Masa ada anak kecil, lalu mereka bayangkan itu anak TK gitu kan, ya, anak-anak berusia TK lah atau SD kelas 1, kelas 2 begitu datang. Nah, mereka cuma ngelitik-ngelitik dikit aja, biasalah anak-anak katanya kan. Botak, naik botak katanya kan. Itu ada di pasal 2 ayat 23 sampai 25 di situ, ya. Nah, lalu dikutuk di situ. Ya 24, ya. Dikutuknya lah mereka atas nama Tuhan. Lalu apa? 2 ekor beruang. 2 ekor beruang lalu mencabik-cabik 42 orang anak dari mereka. Nah, jadi ada orang yang mengkritik Alkitab di sini. Ya, cuman mereka gagal menyadari bahwa, ya, nomor 1, kalau mereka mau mengkritik Elisa, ya berarti mengkritik Tuhan sebenarnya. Karena Elisa emangnya dia punya kuasa apa untuk mengkomen beruang gitu kan? Ya enggak begitu. Ya, ini kan Tuhan yang lakukan. Ya, Tuhan yang lakukan. Ya. Dan ya kita harus berhati-hati untuk mengkritik Tuhan. Tuhan punya kuasa untuk menghakimi memang. Sebenarnya ini adalah suatu peringatan kepada manusia karena manusia tidak suka dihakimi. Dan ketika manusia dihakimi, manusia selalu akan berkata, oh kenapa Tuhan kurang fair, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Tuhan punya kuasa untuk menghakimi. Begitu. Dan Tuhan akan menghakimi. Nah, dan lagi pula, narasi bahwa ini adalah anak-anak TK atau anak kelas SD, kelas 1, kelas 2 itu narasi yang kacau ya. Karena ada berapa? 42 anak. Saya yakin tidak akan ada 42 anak TK yang berkeliaran sendirian begitu. Ini adalah APG. Ini adalah remaja-remaja, pemuda-pemuda di sini, gitu ya. Ini adalah remaja dan pemuda, ya, ini bukan anak-anak TK ya atau anak SD kelas kecil begitu ya. Ini adalah gerombolan-gerombolan yang mungkin kayak preman-preman hari ini, begitu ya. Dan mereka ya intinya mungkin ada orang bilang, kamu tidak tahu mereka itu persisnya gimana. Oke, memang benar, saya akui, saya tidak tahu mereka persisnya seperti apa. Saya hanya baca teks, tapi kamu juga tidak tahu mereka persisnya seperti apa. Hai para kritikus, gitu kan? Ya, jadi saya lebih percaya saja bahwa penghakiman Tuhan itu adil, gitu. Ya. Saya rasa mungkin Penghakiman Tuhan ngatain buta doang kali. Hah? Nggak ngatain buta doang, masa ngatain buta doang. Artinya mereka menunjukkan suatu ketidaksukaan, ketidakhormatan, ya, di tengah-tengah di mana Tuhan sedang ingin menjadikan Elisa sebagai seorang yang Israel harus dengar dia, gitu, tentang firman Tuhan, gitu ya. Israel harus dengar dia, dan orang-orang ini menyerang dia dan intinya tidak mau menerima dia sebagaimana klaim dia. Kalau mereka percaya bahwa Elisa adalah nabi Tuhan dan kalau mereka hormat kepada Tuhan, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya, dan kita bisa ingat Tuhan juga menggunakan cara yang sama di Perjanjian Baru untuk mengangkat pamor para rasul. Salah satunya adalah dengan hukuman juga, yaitu
pada peristiwa Ananias dan Safira. Ketika Ananias dan Safira ngebohongin Petrus, wih, langsung mati gitu. Langsung mati, tidak tanggung-tanggung. Nah, kalau misalnya setiap orang yang bohongin gembala sidangnya hari ini mati, gereja bisa sepi, saudara. Gereja bisa sepi itu, gitu kan? Mati semua nanti, gitu kan? Kan enggak, ternyata enggak. Ya, Tuhan tidak selalu lakukan seperti itu. Karena ada orang bilang, kenapa ya Ananias dan Safira bohong begitu Tuhan matikan? Hari ini banyak orang Kristen yang bohongnya lebih parah lagi. Ya. Tuhan tidak matikan, tidak langsung matikan. Nah, kita bilang, ya memang Tuhan punya kedaulatan dia. Yang nomor satu terhadap Ananias dan Safira pada waktu itu ada suatu program di mana Tuhan ingin sekali lagi memberikan tanda kepada rasul-rasul, karena pada waktu itu juga Yesus belum lama terangkat. Yesus ini kan sudah jelas, orang percaya nih, mukjizatnya sudah banyak, tapi Yesus sudah hilang, sudah terangkat. Sekarang siapa ininya? Jadi Tuhan sedang ingin memberikan suatu statement gitu kan, suatu pernyataan bahwa para rasul inilah yang harus didengarkan gitu sekarang. Oke, baik, kita masuk poin nomor 6 sekarang ya. Nanti lumayan panjang nih poin nomor 6 sebenarnya. Nah, tadi kita bilang ada yang menghitung Elisa punya 14 mukjizat. Nah, ini saya daftar nggak nyampe 14 sih. Tapi kita bisa hitung ya, benar nggak sih 14? Dan sekali lagi tergantung cara hitungnya gimana. Coba kita lihat di sini apa-apa saja mukjizat yang dilakukan oleh Elisa. A. Mukjizat pernah menyehatkan air di Yeriko. Ya, ini beberapa mukjizat itu tercatat di 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 20. Dan caranya dia bilang, ya ini salah satu contoh. Kadang-kadang dalam melakukan mukjizat Tuhan bisa pakai alat, bisa juga Tuhan tidak pakai alat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, bisa langsung bilang melihat, langsung melihat. Bisa juga Tuhan pakai dia meludah ke tanah, ingat ya waktu itu ya. Dia meludah ke tanah, dia oles-oles, ya tempel ke matanya. Jadi itu membuat biji mata ya, karena dia nggak dari lahir. Iya, jadi ya. Atau dia kasih kornea yang baru atau apa, kita kan nggak tahu deformitas matanya sudah sampai sejauh apa ya. Apakah kayak, kan ada orang yang buta tapi bola matanya masih eksis, ada orang yang buta tapi bola matanya nggak ada sebenarnya. Ya mungkin yang itu yang bola matanya nggak ada. Saya rasa masukkan bisa jadi ya. Tapi ini kembali intinya Tuhan dalam melakukan mukjizat Tuhan bisa pakai alat, Tuhan bisa juga tidak pakai alat ya. Oleh karena itu nggak ada masalah bagi kita sebagai orang Kristen, bisa kita sakit ya, kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Oke, lalu boleh nggak kita minum obat? boleh. Ya boleh. Siapa tahu Tuhan mau sembuhkan kita dengan obat itu gitu. Tapi ada sebagian kalangan Kristen yang dia merasa kalau dia minum obat itu dia berarti dia nggak percaya sama Tuhan. Ya. Kalau dia minum obat berarti dia nggak percaya sama Tuhan. Kalau dia pergi ke dokter berarti dia nggak percaya sama Tuhan. Sehingga muncullah ya, jadi terutama di kalangan Pentakosta karismatiknya yang mengklaim penyembuhan secara supranatural, dan mereka punya suatu moto begitu bahwa ya memang dokter itu berarti kurang iman. Kalau pergi ke dokter berarti kurang iman. Nah ini sangat disayangkan, ya sangat disayangkan. Kita bilang Tuhan bisa menyembuhkan kita melalui alat, ya, karena ada mukjizat Tuhan yang Tuhan pakai alat. Seperti di Yeriko di sini, Elisa bilang taburkan garam, taburkan garam. Jadi rupanya lalu Tuhan bikin menjadi sehat pakai garam itu. Nah, saya tidak tahu, dan ini bukan untuk kita telaah secara saintifik sih ya, karena ini namanya mukjizat gitu kan. Maksudnya kok garam bisa menyembuhkan? Ya garam kan memang preservatif ya, dan airnya tidak sehat. Apakah karena tidak sehat itu karena ada zat-zat yang berbahaya, toksin, atau tidak sehat karena ada mikroba-mikroba? Kan nggak diperjelas di sini. Kalau misalnya airnya tidak sehat karena memang mikroba, sebenarnya menambah garam itu make sense begitu ya, karena dengan
osmositas yang menjadi tinggi karena garam itu, ya mikroba-mikrobanya akan mati. Jadi ada mikroskop. Ya itu orang nggak tahu. Jadi, Tuhannya kan. ya. Jadi ya Tuhan di sini memakai alat itu. Ya benar, orang waktu itu nggak tahu. Ya. Oke, D, kita lihat salah satu mukjizat yang lain. Jadi sebenarnya ini ada 3 ya. Dia membelah air sungai Yordan 1, menyiapkan air Yeriko 2, lalu yang kita hitunglah yang beruang keluar itu kebantuin dia gitu kan 3. Kapal. Lalu yang 4 lagi apa nih? Elisa membantu seorang janda hamba Tuhan. Ya, seorang janda hamba Tuhan. Ini di pasal 4 ini ya. Dengan memberikan suplai minyak. Masih ingat nih ya? Ceritanya ada seorang janda hamba Tuhan dan menarik juga. Perhatikan di pasal 4 ayat 1 di sini. Salah seorang dari istri-istri para nabi. Jadi para nabi, jadi rupanya suaminya ini nabi, berarti koleganya Elisa sebenarnya. Begitu kan? Kayak temennya Elisa juga begitu. Dan kita ingat waktu itu ada semacam sekolah nabi juga, ada kumpulan nabi. Ya. Dan ya Tuhan bisa pakai nabi-nabi ini, tapi Tuhan terutama pakai Elisa dan Elia. Dan ada yang meninggal. Ada yang meninggal, sehingga tersisa istrinya dengan anaknya, 2 orang anak rupanya. Dan waktu itu mereka mau ditagih hutangnya, ya. Dan menarik waktu itu, kalau seseorang tidak bisa bayar hutang, rupanya itu bisa dijual untuk menjadi budak. Ya, dijual untuk menjadi budak waktu itu. Dan mungkin ada yang berkata, wah ini barbar sekali sistem waktu itu, kan? Barbar sekali sistem waktu itu ya, jadi dijual menjadi budak dan sebagainya. Ya, tetapi ingat bahwa kultur pada waktu itu, budaya waktu itu sangat berbeda. Ya. Dan kita tidak bisa bilang juga bahwa sistem kita sekarang lebih baik sih, begitu ya. Artinya begini, kita harus paham. Kalau sekarang seseorang nggak bisa bayar hutang, apa yang terjadi? Hah? Kalau misalnya seseorang hari ini tidak bisa bayar hutang, apa yang terjadi? Ya kalau itu perusahaan paling dinyatakan pilot, ya. Dinyatakan pilot, ya. Lalu apa gitu? Ya kadang-kadang ya udah begitu aja gitu. Ya kalau pilot kan aset bisa dijual, ya, aset dijual lalu dibagi-bagikan ya kepada ininya apa yang memiutangi dan sebagainya. Itu pun nggak ada jaminan dapat semua. Perdata. Hah? Masalahnya perdata, nggak pidana. Nah itu, gitu kan? Dan kalau misalnya kalau perusahaan itu PT kan perseroan terbatas, dan berarti ada suatu pemisahan antara harta pribadi dengan harta perusahaan, gitu kan? Perusahaannya bisa aja pilot, kan? Orangnya ya fine aja. ya perusahaannya pilot aja biarin kan. Banyak orang kan memakai loophole seperti itu untuk gimana caranya dan sebagainya. Ya pada zaman itu nggak segampang itu gitu ya. Jadi oke, misalnya sejelek-jeleknya lah orang hari ini sampai masuk penjara pun misalnya, walaupun jarang ya, jarang sekali kasusnya. Kalau penipuan aja baru bisa masuk penjara. Tapi kalau misalnya cuman dia sekedar nggak bisa bayar hutang, ya dia gimana mau masuk penjara juga susah. Katakanlah sampai masuk penjara pun, apa keuntungannya bagi yang sebenarnya memiutangi begitu? Nggak ada keuntungan juga. Ya, ini cuma efek jerah saja kepada orang yang bersangkutan begitu. Dan di penjara pun dia sebenarnya menghabisin uang negara juga begitu. Di penjara kan dia harus dikasih makan. Begitu. Kalau penjara yang benar ya. Kalau penjara Indonesia kayaknya harus beli makanan itu di sini. Tahu saya. Ya. Jadi kita jangan terlalu sombong juga terhadap sistem zaman itu, gitu ya. Sekarang kita sudah lebih berbudaya, gitu kan? Nggak seperti zaman dulu lagi yang sampai dijual menjadi budak atau lain segala macam. Kita jangan terlalu
sombong juga gitu ya. Artinya belum tentu sistem hari ini lebih baik sebenarnya gitu ya. Belum tentu sistem hari ini lebih baik, karena pada waktu itu kalau ada orang Israel yang sampai jatuh miskin karena misalnya kesalahan dia sendiri, misalnya dia contoh lah, misalnya dia judi atau dia apa, hutang banyak, dia nggak bisa bayar dan segala macam, dia harus dijual itu artinya dia harus kerja gitu ya, Budak belian itu. jadi budak. Dan tapi ingat, untuk orang Israel ada masa maksimum yaitu 7 Jubili. tahun ya, 7 tahun dia harus kerja 7 tahun ya. Kalau selesai ya udah bebas dia. Dan maksimum pun sampai tahun Yobel, ya, 49 tahun gitu. Ya, jadi kita lihat, nah ada risiko ini ya, tentu hal yang tidak enak. Ya, akhirnya Elisa membantu si perempuan ini, ada minyak yang tidak habis-habis dan sebagainya. Oke, ini suatu hal yang luar biasa ya. Oke, kita akan stop sampai di sini hari ini. Mungkin kita akan lihat ya, minggu depan kita selesaikan Elisa lah. Kita selesaikan Elisa, kalau bisa kita selesaikan sebelum nanti kita masuk ke raja selanjutnya lagi. Ada yang mau ditanya? Dulu sekolah Nabi yang ngajar siapa ya? Nabi juga. Hah? Ya, siapa yang ngajar ya? Sekolah Nabi ya. ya mungkin ya kayak Elisa, Elia ada mengajar di situ. Musa juga Pak ya? Ya? Musa ke Yosua. Gimana, Pak? Musa ke Yosua. Musa mengajar Yosua maksudnya. Ya itu ini keluarga dia. Oh iya, sudah pasti. Enggak, maksudnya adanya sekolah Nabi itu bukan di zaman Musa sih. Sekolah Nabi itu waktu itu yang kita baca pertama itu ya sekitar zamannya Samuel begitulah. Ya, Samuel ya, mulai ada sekolah Nabi dan sebagainya. Oke, kita tutup dengan doa. Minta Pak Martinus lebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah belajar sejarah-sejarah Raja Israel Tuhan, dan itu berkaitan dengan